Ya, hai guys, aku lupa ngabarin. Maaf ya, aku lupa ngabarin. Lupa, maaf ya guys, lupa. Aku mau ngabarin tadi terus kayak udah ada yang masuk, kayak ya udahlah ya. Udah ada yang masuk juga, mau gimana, masa mau ngabarin lagi. Makasih ya udah bantu sampein, makasih ya. Hai guys, jadi malam ini aku pengen get unready with me. Jadi aku pengen siap-siap untuk tidur, walaupun aku belum mau tidur sebenarnya. Terima kasih Kak Pras sama Priskonya. Walaupun aku belum mau tidur, tapi kayak gitu deh, pengen siap-siap aja. Karena di kamar juga, jadi kayak ya udah siap-siap tidur lah ya. Ntar guys. Jadi adalah sekarang aku mau bersihin muka dulu. Wait, terima kasih Kak Firdaus sama Priskonya. Get ready with me. Video. Iya, radio. Nanti ya, kalau misalnya video, maksudnya yang ini versi ini nanti kapan-kapan. Kayak itu aku bakal bikin video aja deh. Soalnya kalau misalnya SS tuh kayak agak gimana gitu. Itu nanti aja kalau aku bikin video. Aku lap tangan dulu guys. Pakai tisu basah ngandinya. Lapnya maksudnya. Belum tidur, emang sekarang jam berapa dah? Masih jam segini guys. Kenapa harus tidur jam segini? Nanti dulu. Hai. Wait. Hai. Oke, sekarang aku mau lampu Kak. Sekarang tuh rambut aku lagi dikepang tau guys. Nanti aku mau kepang ulang gitu ya, biar lebih rapi kepangnya. Ya tadi buru-buru. Tau gak sih, aku lagi seneng beli ini tau guys. Beli apa? Beli barang-barang kayak buat di kamar gitu. Jadi buat naruh barang-barang gitu biar gak kepenuhan. Karena kamar aku tuh penuh banget sebenarnya. Terima kasih Kamar Din apa diskonya. Sebenernya kayak penuh banget. Aku tuh juga bingung mau naruh barang-barangnya di mana kan. Terus jadi kayak aku suka beli barang kayak biar bisa masukin ke satu tempat. Misalnya di meja belajar aku tuh aku beli box yang bisa buat tempat tisu, bisa buat taruh barang lain. Pokoknya kayak tempat tisunya tuh jadi ada tempat-tempat lainnya juga, jadi berguna gitu loh. Terima kasih Kak Dewa Bagus lampu diskonya gitu. Karena aku bingung mau taruh mana guys, kayak aku udah banyak banget kontainer gitu di sini. Bukan kontainer sih, apa ya, kayak tempat-tempat cup gitu udah banyak banget karena taruh situ semua guys, banyak banget. Kayak topi aku tuh udah nggak bisa digantung lagi, nggak tahu lagi mau taruh mana karena udah penuh, jadi harus masukin ke box gitu. Oke deh, aku masukin kanan. Ntar ya, aku ambil skin kanan dulu. Tunggu sini, sabar. Wait. Bikin vlog, iya nanti ya bikin vlog ya. Pas lagi liburan aku bikin vlog, tapi nggak tahu uploadnya kapan. Karena kalau vlog tuh yang susah tuh ngeditnya doang guys. Ngevideoin mah aku selalu ngevideoin, aku ngapain juga aku videoin biasanya. Tapi ininya loh, apa namanya, ngeditnya. Aku tuh selalu sama ya guys, prinsipnya selalu sama tuh, paling lama tuh ngedit di ininya, di subtitlenya. Jadi aku kayak males gitu. Enggak hujan, ini emang suara musiknya. Oh ganti dulu deh, udah ganti ternyata. Selamat datang di Salah, bentar.
malah ke podcast guys. Sabar ya. Mana ya? Apa sih ini namanya? Apa ini namanya? Relax apa ini? Jadi yang relax guys. Ini nih aku paling suka yang kayak gini. Aku udah pernah style juga kalau nggak salah pas lagi live. Premium kok. Itu ke podcast orang. Bentar ya, aku ambil skincare dulu. Oke. Mari kita skincarean. Sebenarnya tuh kadang skincare tuh sangat memalaskan tau guys. Oke, let's go. Aku pindahin dulu ini, sabar ya. Ini emang foto iya. Ngapain aja hari ini, gak terlalu banyak melakukan apa-apa sih sejujurnya. Jadi sebenarnya aku punya kayak set skincare kan, tapi ada beberapa skincare yang aku nggak pakai karena kayak nggak perlu aja. Jadi yang pertama pakai toner. Tapi aku nggak tahu ya step-stepnya, tapi aku ikutin aja yang mami aku kasih. Jadi aku pakai toner dulu. Aku lebih suka martabak manis guys, tapi aku lagi nggak makan yang manis-manis. Ya aku udah cuci, ini kok udah bersihin muka tadi. Kayak langsung ke skincare. Orang Gambles tidak mau. Oke. Terus biasanya aku ngeringin skincare itu pakai kipas kecil. Tapi kipasnya rusak. Baru banget kemarin rusak. Sedih banget gak sih? Oke, udah deh. Jadi kipas aja. Terus aku pakai essence. Aku ada lotion gitu, maksudnya buat muka, tapi aku jarang pakai karena aku nggak suka aja teksturnya. Somehow. Terima kasih Kak Dazan. Nomor diskonya kalau pakai kipas. Kenapa kalau pakai kipas? Iritasi. Emang iya? Aku enggak tuh. Aku nggak iritasi sih. Aku pakai kipas yang kecil gitu loh. Kipas apa sih namanya? Portable bukan? Pasti kipas orang yang kalau misalnya yang kecil yang bisa dipegang gitu loh. Enggak kok, itu kipasnya emang khusus buat ini. Bukan kipas yang gede yang biasa dipakai tiap hari gitu. Ini aku pakai kalau misalnya buat makeup doang. Bukan kipas yang di ini guys, yang di ruangan yang gede banget itu. Bukan. Ini pakai kipas portable yang kecil yang biasa dipegang orang kalau lagi jalan-jalan terus kepanasan tuh gitu-gitu. Yang ada di vlog ini loh. Kan nonton vlog Bali nggak sih guys? Vlog yang Bali yang jalan-jalan itu kan Delin bawa tuh. Nah itu tuh yang kayak gitu. Itu kering kok. Aku kayak gitu, aku pakai gituan kayak 3 sampai 10 detik juga kering. Yang penting buat nyerapnya doang sih. Ya itu guys maksudnya. Yang segituan, bukan yang gede banget. Oke, tapi kali ini kayak aku pengen pakai lotion ya. Jadi aku pengen maskeran, tapi kayak seminggu ini aku udah maskeran kayak 3-4 kali sih, kayak cukup deh. Besok aja maskeran lagi. Kayak agak malas juga. Kebanyakan maskerannya. Yang Dilin itu kan iya, yang kayak Dilin. Yes, that's right. Kok suka banget sebenarnya maskeran, tapi udah sisa 1 masker aku. Jadi Ale kemana? Ale dititipin guys. Nggak over. Enggak sih, aku selang-seling pakainya soalnya. Malah aku pernah strict pakai masker tiap malam tau. Terus beneran jadi ini lagi, jadi kemoist banget.
tapi aku udah nggak pernah lagi. Terus kemarin kayak seminggunya 3 kali, jadi kayak udah cukup kayaknya. Beneran jadi moist banget, aku suka sih. Cuman nggak mungkin aku tiap kali bener-bener kayak maskeran terus, buset. Ale kenapa? Ya nggak kenapa-napa, kan nanti mau liburan, masa nggak bisa bawa Ale masalahnya. Gimana hari ini Sofan? Biasa aja sih. Kasian Ale nggak diajak, bukan nggak diajak tapi nggak bisa sih. Enggak, aku kalau maskeran juga cuma 15 menit kok guys. Aku gak pernah sampai ini. Takutnya ntar ininya keserap lagi ke maskernya. Terus aku pakai ini. Ini ada 3 step. Terus aku pakai nutrition cream. Aku ngecas sampai dulu ya. Oke. Ini kemana bos? Kemana aja deh, yang penting bisa liburan, bisa tenang. Kadang kalau liburan tuh rasanya pengennya di hotelnya doang guys, menikmati aja hotelnya, tapi sayang juga ya. Terima kasih Kak Rinja. Apa ini namanya, lampu diskonya? Enggak, aku nggak duduk di depan kaca. Aku bahkan nggak pakai kaca tau guys. Soalnya aku bingung, ini aku megang muka aku mulu karena aku lagi nggak pakai kaca. Depan aku langsung SR. Jadi nggak ada kaca. Ini aku lagi meraba-raba karena nggak bisa ngeliat muka aku sendiri. Soalnya kalau nggak ntar bingung mau naruhnya di mana, ntar berisik. Jadi aku mendingan hadapan sama ininya aja SR-nya. Ya saya kepercayaan aja, feelingnya nggak pernah salah guys, kuat, terlalu kuat. Terlalu kuat kan, ini udah on cam di, bisa gitu. Ya kayak yang penting semuanya kena deh. Sama yang terakhir adalah tuh kan, sebel tau guys, soalnya ini kan sebenarnya skincare tuh ada tempatnya, ada kotaknya, jadi dia bentuknya sesuai kotaknya gitu loh, ada tempatnya masing-masing. Tapi susah keluarinnya karena tangannya udah udah kena berbagai macam ini kan skincare, jadi susah ngambilnya. Oke, yang terakhir adalah eye cream. Sudah, menurut aku eye cream gak begitu ngaruh untuk aku yang emangnya genetik sih menurut aku, karena aku dari kecil eye bag aku udah cukup besar, cukup kayak cekung banget gitu. Jadinya eye cream menurut aku gak ngaruh-ngaruh banget, tapi ya udahlah ya, kita pakai aja. Kayak saking parahnya kantong mataku tuh sampai kayak orang kiranya aku sakit guys, kayak pucat banget soalnya. Enggak kok, aku nggak sakit, emang kayak gini. Bahkan dari foto aku pas masih TK guys udah kayak gini. Aku selalu pakai jadinya, walaupun sebenarnya untuk garisnya emang genetik sih menurut aku, karena di TK, di foto TK aku pun udah kayak gitu. Padahal TK siapa yang TK-nya aku nggak begadang guys pas TK masalahnya. Iya udah dari kecil, jadi ya sudah biarin aja. Nggak begitu panik sih soal eye bag lagi, karena ya emang udah dari sana ya begitu, mau gimana, nggak bisa hilang aja eye bagnya. Sumpah, aku TK tuh kayak pas di foto tuh kayak kelam banget karena eye bagnya itu mengganggu gitu, kelihatannya kayak habis melewati sesuatu. Ya kan, anak TK mana yang ngejar deadline? Buset, deadline-nya itu nulis ini ayah bla bla bla, ini ibu bla bla bla, itu doang masalahnya. Bingung kan? Aku juga bingung. Nah, terakhir aku biasanya kalau kayak gini aku pakai lip mask gitu. Nah guys, aku selalu pakai lip mask terakhir karena emang bener ke moist banget dan sangat ngaruh untuk aku kalau misalnya mau make upan atau gimana gitu.
kayak tertekan gitu ya. Iya fotonya, di fotonya iya. Mana kagak senyum lagi. Pelit banget ya. Pelit senyum. Oke, udah selesai. Aku pengen kepang rambut aku biar lebih rapi, tapi tangan aku ada bekas skincare, jadi aku lap tangan dulu. Iya, aku pakai tisu basah. Ada core memory atau TK nggak? Ada dong. Kayak mau tahu core memory aku. Aku udah pernah cerita belum sih? Aku lupa lagi. Jadi aku tuh dulu takut banget sama yang namanya disuntik, guys. SMR ya, bagus. Jadi aku tuh dulu takut banget sama yang namanya suntik dari aku TK sampai aku SD kalau nggak salah. Terus pas aku TK itu aku rasa ya itu pertama kalinya aku sadar kalau aku disuntik. Maksudnya aku punya ingatan kalau aku pernah disuntik tuh pertama kali pas TK. Itu TKA, aku inget banget itu TKA, sumpah. Jadi pas TKA itu tuh aku nggak tahu lagi itu suntik apa. Intinya suntik. Terus pas suntik ini giliran kan, ganti-gantian. Aku lupa soal absen apa gimana. Kalau soal absen biasanya aku yang pertama ya. Nah aku lupa kan, pokoknya itu aku udah masuk ruangannya, tapi pas masuk ruangannya tuh kayak ada anak yang lagi disuntik. Aku langsung takut lah ngeliat jarum kan. Terus kayak pas aku takut kayak gak jadi aku gak mau gitu kan. Sampai gurunya udah nawarin kayak kalau disuntik nanti dikasih coklat nih gitu kan after disuntiknya. Ya aku nggak tergoda lah, masa dengan satu coklat aku rela disuntik, nggak mau. Nah ya udah aku akhirnya nggak tergoda kan. Terus walaupun dipaksa pun ya aku tetap gak mau, guys. Ujung-ujungnya aku nggak suntik, seingat aku ya. Ujung-ujungnya aku nggak suntik, aku ingat banget karena aku akhirnya nunggu di depan ruangan dan aku masih nggak berani, aku nggak jadi suntik. Aku lupa ujung-ujungnya aku tetap dikasih coklat atau enggak, tapi intinya aku tunggu di depan kelas sampai gurunya juga ikut nungguin. Jadi ya itu di depan ruangannya gurunya nungguin, akunya juga diem doang di situ kan karena aku nggak mau. Terus akhirnya ya udah, akhirnya itu satu terlewati kan. Lanjut pas SD tuh aku disuntik juga, guys. Itu umur berapa ya? Kelas berapa? Aku lupa. Pokoknya kelas 3 ke bawah deh. Di bawah kelas 4 sih ingat aku. Kelas 4 ya? Kayak kelas 4 deh. Aku lupa. Pokoknya aku sempat suntik 2 kali ya. Seingat aku sempat suntik 2 kali pas SD. Jadi pas sekolah. Aku lupa ini yang mana ya antara dua ini, tapi aku langsung ceritain aja. Jadi itu pas itu tuh aku masih takut kan, karena terakhir kali aku suntik ya itu yang pas TK seingat aku, dan aku takut banget, aku masih nggak berani. Akhirnya pas ada suntik lagi aku nggak berani kan aslinya. Tapi salah satu suntik pas SD itu rame kayak nggak tahu itu hampir semuanya suntik apa pas kelas aku angkatan aku doang yang suntik, aku lupa. Terus di situ guru wali kelasnya nungguin kan kayak sesuai absen jadinya, tapi aku nggak mau sesuai absen. Jadi akhirnya aku bilang ya udah ntar aku terakhir aja deh gitu kan. Terus katanya ya udah aku terakhir sama teman-teman aku yang maunya terakhir. Pas sudah terakhir aku tetap gak mau kan. Terus sampai apa sih namanya, orang puskesmasnya kayak bilang nggak apa-apa kok bentar doang gini sampai dibujuk gitu kan. Aku kayak tetap gak mau. Terus akhirnya aku kabur, aku lari kan, tapi pas lari kekejar juga sih. Akhirnya kekejar, terus ya udah pas kekejar akhirnya aku dibawa ke ini apa namanya itu, aku dibawa ke ruangannya lagi. Akhirnya aku ditahan. Aku duduk sampai di apa sih namanya, aku sampai dipangku sama susternya, guys. Suster kan namanya, aku nggak tahu lagi, sama orang puskesmasnya gitu. Aku ditahan, aku sampai dipangku, guys. Terus aku inget banget itu kepala sekolah aku juga sampai bantu ngejar, tau. Dia yang bantuin juga, sampai kaki aku ditahan, guys. Kaki aku ditahan, tangan aku ditahan, pundaknya gitu ditahan. Terus ya udah akhirnya disuntik. Itu kayak nggak tahu dikejar sama berapa, kayak sama kepala sekolah juga dikejar, aku lupa, pokoknya dikejar. Karena di situ beberapa guru di situ kan dekat ruangan, jadi bantu ngejar gitu loh. Terus ya udah akhirnya ketangkep ya, itu ditahan. Dan kaki ditahan, guys, kakinya.
Sumpah aku gak expect kaki aku bakal ditahan situ. Itu aku panik banget pas kaki aku ditahan, karena ya siapa yang kepikiran bakal ditahan di kakinya ya. Ditahan terus ya udah, aku bener-bener gak bisa gerak, bener-bener gak bisa, soalnya kaki ditahan, pundak ditahan, terus kayak aku udah yang kayak oke, mantap sekali, mantap. Terus ya udah akhirnya disuntik deh, selesai deh. Terus itu suntik, aku lupa itu suntik SD yang pertama apa yang kedua, intinya ya udah gitu aja. Terus ya udah akhirnya suntik setelahnya ya, seingat aku suntik pas apa ya, seingat aku suntik pas COVID deh. Tapi aku udah nggak takut sih guys. Tapi cara aku bikin aku nggak takutnya itu, aku inget banget itu vaksin yang buat COVID itu lah. Aku inget banget aku pakai tisu, aku genggamin tisu guys. Soalnya biasanya aku kalau suntik tuh ada papi aku kan, tapi ini nggak ada, aku sendiri doang yang masuk ruangannya. Jadi aku pegang tisu, sama aku buka HP aku, lihat foto karakter anime yang aku suka guys. So kayak aku scroll ya foto-fotonya, aku berusaha untuk tidak peduli dengan sekitar. Jadi aku pura-pura menikmati ini aja, apa foto yang aku lihat. Jadi yaudah deh, berusaha untuk tenang. Terus ya udah, soalnya kalau pengalaman suntik itu doang ya. Tapi kalau misalnya buat di apa namanya, apa sih, di infus. Nah infus aku pernah 2 kali guys. Bukan infus yang gimana sih, infus deh kayaknya, aku lupa. Pokoknya infus aku pernah 2 kali. Yang pertama aku dipegangin sama mami aku, maksudnya bukan ditahan ya, maksudnya kayak aku pegang tangan mami aku. Yang kedua aku pegang tangan papi aku. Itu aku takut banget sumpah guys. Dan itu baru kejadian kayak yang aku pegang papi aku itu ya, itu kayak baru tahun lalu sih, nggak tahu, aku di infus kan. Terus kayak aku takut karena aku udah nggak ada tenaga buat ngelawan guys. Udah nggak ada kepikiran buat ngelawan, udah lemes banget. Gimana ya orang mau ngelawan, nggak bisa kan. Terus kayak ya udah, kira bisanya berpasrah. Ya udah gitu deh. Kayak susternya sih bilang nggak apa-apa, gak sakit ya. Aku juga tahu itu sakit dan aku ya udah bodo amat deh, udah pasrah aja. Iya tahun lalu itu pas deket-deket apa ya, kalau nggak salah pas deket-deket meet and greet yang mana gitu, aku lupa. Itu aku lemes banget guys, sumpah. Akhirnya aku mempasrahkan diri aku, dan aku daripada aku ngelawan, aku milih untuk nangis aja. Terus ya udah deh, udah selesai. Itu terakhir kali aku vaksin sih guys, ingat aku. Enggak deh, aku pernah vaksin lagi. Bukan vaksin sih, aku pernah diinfus lagi, tapi bukan yang itu. Tapi pernah, sakit banget guys. Dan aku kayaknya udah terbiasa. Cuman nanti pasti kalau misalnya suntik lagi ya pasti kerasa sakitnya sih. Cuman pas itu aku sempat disuntik beberapa kali kan, dan ya udah cuma bisa pasrah doang guys, karena itu banyak banget deh. Aku lupa berapa kali di waktu yang bersamaan, jadi ya gitu. Saya ngeliat prosesnya nggak bakal sakit, tetap sakit sih kalau gue jujur, ngilu. Gitu deh. Donor darah berani nggak? Bukannya nggak berani ya, tapi aku takutnya aku yang kekurangan darah. Berani sih berani ya, tapi aku takutnya aku yang kurang darah guys. Aku pernah nggak ya diambil darahnya? Aku jadi lupa ya. Halo. Pernah coba donor? Enggak sih, nggak pernah. Sampai sana masih takut disuntik nggak? Masih sih, tapi kayak ya udah aja sih.
Makasih Kak Firdaus sama diskonya. Halo, aku masih bisa lihat komen kalian sih. Kamu ada rencana donor darah nggak? Aku nggak tahu ya, aku nggak pernah cek kesehatan, aku nggak pernah ngecek soal darah juga, aku jadi nggak berani. Aku sambil ngepang rambut aku ya guys. Makasih Kak Firdaus sama diskonya. Lagi apa? Lagi ngepang. Mau tidur nih ngepang. Enggak, aku belum mau tidur. Aku mau ngepang dulu aja. Soalnya nggak enak. Muka aku masih kayak berasa skincare gitu loh, takut rambutnya kena. Itu nggak enak jadinya. Pengalaman terburuk di hidup aku itu guys, yang disuntik berkali-kali dalam waktu bersamaan, itu sakit banget sumpah, nggak jelas banget. Nggak mau lagi aku ngalamin itu. Public X kan aku baru kirim video. Aku tuh biasa kalau ngepang yang dari atas gitu loh guys, biar keambil semua. Jam segini enaknya makan apa? Makan apa ya? Nyemil sih paling. Martabak enak kali. Aku udah lama gak makan martabak deh. Masalah ini berhasil guys, suntiknya masuk. Maksudnya yang harus disuntikin tuh masuk ke ini aku. Jadi sakit banget. Tapi itu harus, beneran harus masuk semua. Jadi ya wow. Pengen makan ubi ya, udah lama gak makan ubi. Tadang, jadi deh kepangannya. Cepet ya kepang tuh. Pasti nangis lah. Itu lebih dari, nggak tahu itu berapa kali guys, sumpah. Aku yakin banget itu lebih dari 7 kali sih. Aku yakin banget. Bahkan lebih dari 10 kali kalau misalnya kalian menurut kalian itu asli ya. Lebih dari segitu. Nggak pingsan kan? Enggak sih. Puji Tuhan masih bisa nangis, jadi masih sadar kayaknya. Biasa aja sih guys. Ngeliat hasil kepangnya. Kepang aku tuh mirip kayak kepangan yang waktu itu pernah ini, apa ya namanya? Pernah di post gitu. Lupa. Di X kayak anak hilang. Ya lagi sendirian nih, makanya kelihatannya kayak anak hilang kan, biasanya sama Kin 12 itu kan lagi sendirian, makanya kelihatannya kayak ya udah sendiri aja gitu. Bisa ngepas sendiri bisa. Karena mami udah terakhir kali kuncirin aku tuh pas SD. SD-nya pun kelas berapa aku lupa. Setelah itu tuh aku udah nggak pernah dikuncir-kuncir lagi, aku yang kuncir sendiri. Oh, kalian dengar gak tadi? Soalnya aku kuncir sendiri, aku belajar sendiri. Gitu deh.
kamu ngepang pakai kaca? Enggak lah, kan kerasa aku ngepangin diri aku sendiri kerasa, jadi nggak usah pakai kaca. Lurus-lurus aja sih guys kalau kalian nyepanginnya ini. Bisa-bisa. Rapi aja kok. Rapi, ini kan ambil semua. Tapi rambut aku kan kayak layer gitu ya, jadi yang bagian bawah-bawahnya ya pasti keluar-keluar gitu karena layer. Jalan sendiri emang selalu seru sih. Aku senang banget minta buat jalan sendiri. Tapi kadang minta izinnya agak susah sih. Kan me time seru aja, tapi kalau misalnya masih dikejar-kejar disuruh ini itu susah. Pasti kejar-kejar disuruh pulang, disuruh jangan lama-lama gitu. Itu kayak ya itu nggak kerasa me time sih. Dan aku tipe yang harus ngabarin terus kan, jadi ya kayak gitu deh. Enggak, aku nggak ngapus makeup, aku udah selesai skincare tadi. Kebayangkan? Ya itu dia. Kadang juga walaupun udah memberanikan diri untuk mematikan notif, aku tetap harus ngecek karena takut aja ada yang perlu gitu, ada sesuatu yang diperlukan, jadi tetap dinyalain gitu deh. Pernah dikunciin? Enggak lah, aku punya kunci sendiri. Kan yang street parent pasti ngerti. Tapi ya udahlah ya, buat kebaikan namanya juga. Cuman ya gitu, kadang aku sendiri kayak bingung juga, ini kalau kayak gini kemana lagi ya, perlu izin lagi nggak ya kalau mau ngelakuin ini gitu. Suka pakai bandung nggak? Suka aja sih, tapi tergantung bentukannya. Oh, dikunciin masuk lewat jendela. Kocak. Enggak sih, aku selalu punya kunci dan aku juga pulang selalu dijemput guys, jadi gitu deh. Kalau dikunciin dari teman, wow. Keren ya. Nggak sih, aku nggak pernah nggak nyetir motor sendiri. Mana berani aku. Batas waktunya pulang malam jam berapa? Itu biasa tergantung sih, semau pulangnya aja. Tapi kalau misalnya dengan batas biasanya jam 10 paling telat. Itu paling telat sih guys. Kalau sendiri nggak mungkin jam 10 tuh, nggak mungkin. Kalau sendiri ya itu nggak mungkin banget jam 10. Tapi kalau sama temen kayak misalnya sama Gen 12 ya sampai jam 12 juga nggak masalah sih. Intinya kalau sendiri ya nggak bisa semalam itu. Kadang nggak tenang aja karena nggak bisa pulang sendiri, pulangnya dijemput, makanya kadang nggak tenang kalau pulangnya kemalaman. Bisa bawa motor nggak bisa dan nggak mau sih sejujurnya.
jam rawan tidur. Jam rawan tidur tuh jam 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 9 jam 9 pagi maksudnya, jam 9 pagi, jam 12 siang itu jam rawan tidur sekali. Kalau malam tuh bener-bener nggak predictable aja, nggak bisa di apa sih namanya nggak bisa dikira-kira, ya nggak sih, nggak tahu lah apa itu bahasa Indonesia apa sih guys, nggak tahu lah, itu intinya nggak bisa ditebak. Nggak bisa ditebak jam berapa kalau malam, ya tergantung ininya aja, ngantuknya ya, diprediksi, ditebak ya. That's right ya itu. Terus di sekolah tidur gitu ya enggak, makanya selalu izin keluar kelas dulu kalau misalnya ngantuk, sebisa mungkin tidak tidurnya. Tidur di UKS, ide siapa itu begitu? Emang nggak ada yang jaga apa UKS-nya? Ini kan jam 12 ke atas tuh pasti ngantuk, seriusan deh. 1 jam sebelum pulang itu pengen tidur rasanya. Ya, kadang malah jam-jam pagi baru masuk sekolah aja itu udah ngantuk guys, sama jam-jam mau pulang itu udah ngantuk, apalagi jam abis istirahat itu mah selalu ngantuk ya kayaknya. Kok jam kos kadang tidur kalau misalnya lagi ada tugas, kerjain tugas dulu biar ntar nggak ada PR jadinya. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada ya tidur. Ya karena mau dipakai buat apa lagi guys, bosen banget, tidur lah. Aku nggak main game soalnya juga, jadi mendingan tidur. Pernah ketiduran nggak? Pernah lah, nggak mungkin nggak pernah ketiduran. Aku juga pernah tau, dari pagi sampai jadi full seharian tuh jam kos, dan itu aku nyesel banget nggak izin. Tapi nggak apa sih, biar absensinya tetap tetap masuk terus. Bantalnya lebih enak pakai tangan atau aku tim pakai kotak pensil sih. Ya sebenarnya mendingan nggak masuk, tapi tetap aja itu bakal absen, jadinya aku sih nggak mau ya. Suka tidur tapi tidak teratur betul sekali. Nah, bisa kotak pensil, bisa kok, bisa banget malah kotak pensil, karena kan tangan kopong ya, kan tangan misalkan iniin, karena kok dilurusin tuh sakit guys, jadi aku bisa lakukan. Nah itu kan kopong, jadi di situ aku isiin pakai kotak pensil gitu. Aku udah pernah banget ngide pengen bawa bantal sendiri, bantal kecil, tapi aku masih nggak berani sampai sekarang karena tas aku penuh sama buku, sumpah penuh banget. Aku nggak tahu kenapa tas aku sepenuh itu, kayak seberat itu sumpah, jadi nggak bisa masuk bantalnya. Jadi pengen banget dari dulu, cuman nggak jadi. Ya suka banget kesemutan sampai kecetak tangan aku ada cetaknya gitu dari kangen kelas. Enggak sih, nggak razia. Bukunya keluarin, bantal masukin, terus belajarnya gimana? Enggak, bahkan aku nggak masukin botol minum ke tas aku guys, tapi berat banget, aku nggak ngerti kenapa. Males banget. Enggak sih, mukanya nggak ikut kecetak tapi tangannya.
kebanyakan bawa barang. Tapi perlu semua guys barang yang aku bawa. Itu pun sebenarnya nggak banyak, itu pun juga enteng-enteng biasanya. Tapi tetap aja perlu banget bawa, kalau enggak ntar bingung. Kayak selalu persiapan banget. Aku kalau pergi sendiri ya aku bawa barang yang aku perlu doang. Kayak misalnya apa sih namanya, aku cuman bawa makeup yang perlu, dompet, parfum, HP, sama tisu, sama hand sanitizer. Itu kalau aku pergi sendiri. Tapi kalau bisa aku pergi sama keluarga aku, ada aja tambahan yang perlu bawa. Entah itu tisu, pasti tisunya lengkap, tisu basah, tisu kering. Kadang aku bawa snack, aku bawa cemilan. Kadang kalau misalnya tasnya cukup besar aku bawa air. Jadi yang perlu aku bawa pasti aku bawa. Terus kalau misalnya apa, aku pergi buat sekolah lebih lengkap lagi, karena nggak bisa diprediksi. Nah itu dia, nggak bisa diprediksi apa aja yang harus digunakan nantinya. Sebab kalau buat diri aku sendiri air nggak perlu banget sih, tapi kalau misalnya pergi sama keluarga pasti air perlu. Yang paling sering dibawa ke sana kemari itu apa? Dompet sih, dompet sama HP. Dia meninggalin buku apa bawa balik aku nggak pernah ninggalin buku guys, karena aku takut hilang dan aku trauma. Aku pernah hilang soal bukunya, jadi aku selalu bawa balik. Itu kan cuma satu buku doang dan menurut aku tuh bukunya nggak penting-penting banget, tapi hilang aku sedih banget. Sampai akhirnya aku harus bikin buku satu lagi buat bikin apa catatannya ulang. Jadi kayak gak mau lah, ada aja yang ngilangin buku, jadi aku bawa pulang. Bisa disimpan tapi nggak mau, karena kan kadang bukunya ada yang emang bukunya dikumpulin buat dikumpul ke guru kan, tapi ditaruhnya kan di meja misalnya, ya itu yang bikin rawan hilang. Makanya aku kalau misalnya ngumpul tuh, kalau nggak ngumpulnya emang satu kelas ngumpul semua, kalau nggak aku ngumpul sendiri lah, nggak mau. Karena ditinggal bentar aja bukunya suka hilang. Pulpen mah sering gak sih? Tapi pulpen aku gak pernah hilang sih. Kalau pulpen aku tuh lengkap tau guys, semuanya ada. Aku juga selalu bawa, aku selalu bawa di tas sekolah aku ada jangka, ada aku penggaris yang 30 cm ada, yang 15 juga ada aku di kotak pensil. Terus kotak pensil aku tuh pasti ada strapless juga, ada isinya juga lagi. Terus ada yang buat paper apa tuh, yang paper apa sih namanya, yang buat ngeklip itu juga ada. Itu nggak perlu sebenarnya, tapi aku selalu ada. Terus gunting pasti ada. Pensil warna nggak harus bawa, tapi aku selalu sediain. Terus apa sih namanya, apa lagi biasanya aku bawa, aku lupa lagi. Oh ini apa yang kayak busur gitu, aku selalu ada juga, aku selalu bawa. Paling nggak pernah dipakai, kayak udah nggak ada pelajaran itu lagi, tapi aku selalu bawa. Siapa lagi? Kalau stabilo selalu ada sih. Sticky notes ada lah, nggak mungkin nggak ada. Sticky notes yang bening ada, yang ada warna ada, yang buat nandain buku juga ada pasti. Jangka ada, cutter ada, aku ada cutter kecil, aku selalu bawa cutter kecil. Pulpen aku selalu ada, aku ada pulpen putih ada, merah juga ada, hitam biru ada. Buat coret-coretan ada, aku selalu punya buku satu buat coret-coretan khusus. Itu kayak bukunya ya, kalau misalnya ada satu pelajaran yang nggak ada, aku selalu taruh situ, ntar baru aku pindahin. Tapi itu aku nggak pernah kumpul bukunya, karena emang buat jaga-jaga aja. Kalkulator adalah kalkulator yang khusus matematika ya, yang emang kepake di pelajaran matematika, itu selalu ada. Itu harus banget ada. Pulpen nggak mungkin satu sumpah, apalagi pulpen hitam itu nggak mungkin satu, itu minimal 3 sumpah. Karena kalau nanti dipinjam kan aku nggak mungkin nggak ada. Iya, kalkulator saintifik ada. Itu kan kecil-kecil ya, tapi kenapa penuh gitu, kenapa berat, aku bingung. Iya, itu ada juga rautan, aku selalu ada. Tapi bukan rautan yang gede, rautan yang kayak kotak gitu,
yang ada bisa dibuang gitu, isinya bisa ditampung dulu itu aku juga ada, selalu ada. Tapi aku enggak itu tuh kecil-kecil barangnya guys, kecuali aku bawanya emang apa ya, tempatnya yang berat gitu. Kotak pensil aku juga bukan kotak pensil yang berat, isinya juga gitu-gitu doang. Masa berat sih, aku bingung banget. Jas hujan juga aku ada, jas hujan yang plastik. Terus apa lagi ya, aku selalu sediain kantong plastik 2-3 tas aku. Terus kayak kertas biasa aja kayak HVS gitu, kertas kosong juga ada, nggak tahu gunanya apa tapi selalu ada karena kadang perlu guys. Sudah sih sama buku-buku doang. Udah deh, makasih Kak Firdaus sama diskonnya. Kalau tisu sama tisu basah itu aku selalu ada di meja aku, selalu ada tisu sama tisu basah, selalu aku taruh di situ. Terus kadang permen pedas juga aku selalu ada. Terus aku juga bawa ini kayak minyak angin juga ada di tas aku, jaga-jaga siapa tahu mual ya kan, atau pusing, jadi ada. Ya pasti ada lah yang pinjam pulpen. Ya buat sekolah lah. Enggak dong. Kalau tamasya tuh lebih takut lagi guys, sumpah. Aku kayak kalau misal lagi pariwisata bawa tas kecil aja nih, nggak usah yang gede-gede ribet banget. Terus udahannya pas sudah hari hanya aku bawa tas ransel 1 sama bawa teng-tengan gede banget. Kayak mendingan nggak usah bawa ransel sekalian, teng-tengan aja, sumpah. Penuh banget guys aku kalau misal mau pariwisata tuh. Tas ransel sih lebih kecil daripada tas sekolah aku ya, mungkin kayak 2/3 dari tas aku lah. Tapi ada tantengan lagi gede banget, masalahnya itu snack semua di situ, jaket aku kadang ada di situ, ntar ada payung semua ditaruh situ, baju ganti taruh situ semua tuh, nggak tahu deh guys. Tapi aku malas banget kadang. Jadi aku nggak tahu kenapa perlu sebanyak itu terhadap P3K-nya sendiri. Lebihan kok bisa nggak hilang lah. Pernah lupa bawa HP enggak? Dipakai semua itu yang dipakai lah. Tapi kadang kalau snack tuh suka nggak habis sih. Iya betul banget, lebih baik ada persediaan sih dibanding nanti kalau misalnya lagi perlu tuh nggak ada. Serem. Punya pulpen nggak nyampe seminggu hilang. Pakai kotak pensil nggak bakal hilang sumpah. Terus kalau misalnya udah buru-buru ya, masukin dulu kotak pensil, jangan masukin ke tas doang, udah pasti hilang. Alat makan ya pasti bawa sendiri dong. Iya, aku juga ada parfum, aku bawa parfum ke sekolah, selalu bawa. Itu perlu banget, sangat amat perlu. Nggak mungkin aku nggak bawa parfum ke sekolah. Oh ya nggak sama temen, ya itu bukan ini deh. Kalau misalnya itu tagihin nggak sih? Abis selesai sekolahnya, abis selesai kegiatannya tagihin mana pulpennya gitu. Lingkungannya kriminal semua, kasian juga ya. Sekolah boleh parfum ya? Boleh, puji Tuhan boleh. Ya gurunya nggak mau anaknya bau kali. Enak banget nggak ada rahasia. Lagian menurut aku ya kalau parfum kayak nggak ada salahnya nggak sih, daripada bau. Kapan lari-larian ya, kadang kalau lagi istirahat juga kan keluar kelas, di luar kelas kan nggak mungkin ada AC, keringetan nggak sih? Ya kan,
Parfum aman gak sih harusnya? Kelasnya spek kriminal kelas tinggi. Keren. Sabar ya. Berarti jangan dipinjemin. Kadang parfum menurut aku perlu sih, parfum tuh sangat amat perlu. Dan kelas aku selalu wangi abis olahraga, jadi aku seneng sih. Bener-bener wangi banget masalahnya guys abis olahraga, yang fresh aja gitu wangi kelasnya, sewangi itu. Jadi aku senang karena semuanya punya kesadaran untuk bawa parfum, jadi bagus lah. Beneran sewangi itu. Dan kayak aku nggak panik kalau masuk kelas habis olahraga bakal bau nih, enggak, sumpah aku nggak bakal pernah panik karena emang wangi banget. Malahan lebih wangi pas lagi olahraga dibanding gak olahraga. Terima kasih Kak Firdaus sama diskonnya. Kasih bau mie goreng itu gimana ceritanya? Terima kasih Kak Franco sama diskonnya. Kan beda angkatan ya. Kalau enggak ini nggak sih, kalau nggak boleh bawa parfum ya, bawa pewangi ruangan. Kan ada uang kas gak, kayak patungan aja beli, bukan patungan apa ya, pakai uang kas buat beli pewangi ruangan. Nggak ada salahnya nggak sih, itu kan hal yang bagus. Bukan pewangi pengharum ruangan yang digantung ya, yang disemprot. Itu kan wangi nggak sih jadinya? Ya, kapan udah bayar kas gimana ya? Aduh, ini bendaharanya kurang keras nih. Pewangi ruangan semprot ke badan nggak gitu sih sebenarnya sih, jujur ya. Sejujurnya nggak gitu. Pernah jadi bendahara itu sulit. Ih, puji Tuhan ya. Kelas aku nggak sulit sih, sempat sulit tapi ada caranya. Banyak ancaman yang bisa dilakukan agar mereka bayar uang kas. Dan puji Tuhan selalu lunas. Itu terakhir kali pas aku jadi bendahara sih. Lumayan lama juga. Iya, paling enak bayar uang kas lunas di awal. Aku selalu gitu. Aku sendiri bendahara sih, tapi aku juga selalu kayak gitu. Setiap bayar uang kas kayak aku langsung bayar buat kan bisa aku bayar per minggu ya. Aku selalu bayar misalnya buat kayak 4 bulan ke depan. Langsung 4 bulan. Aku nggak tahu kenapa, kayak lebih enak aja. Langsung 4 bulan ke depan aja, ngapain ribet-ribet lagi. Uang kasnya nggak gitu gede kok. Di kelas aku dulu nggak gitu gede, jadi kayak udah langsung 4 bulan aja. Daripada ribet-ribet, langsung centang semua kan enak. Aku bayar langsung di asal kamu bendaharanya. Aku aja udah nggak jadi bendahara guys. Aku uang kasnya per minggu. Iya per minggu, seingat aku per minggu. Nah kayak per minggu itu udah gampang banget loh. Itu pun dulu sih, sekarang udah nggak ada. Aku lupa berapa per minggu, tapi nggak gede kok seingat aku juga. Jadi kayak udah aja sih.
aku kasih sesuai mood bendahara. Mana bisa gitu ya, kocak. Paling susah nagihin anak lain. Itu guys, itu waktunya untuk memakai segala macam ancaman. Bakal dibayar, seriusan. Aslinya nggak rajin guys. Itu awalnya doang uang kasnya kayak lancar. Ih lancar banget, gak usah nagihin susah-susah gitu kan ya. Udahannya sumpah deh, kayak 2 bulan setelahnya, setelah pertama kali bayar kas itu kayak susah sih. Tapi ya ada aja caranya biar mereka bayar. Gampang sih menurut aku. Kadang ngomong ke wali kelas, tapi kalau mereka tetap nggak mau juga, biasanya di grup sih, grup kelas kayak bilang gini-gini bayar nih, yang belum disebutin satu-satu kan, ini nunggak berapa. Ntar aku ingat itu bisa hari Minggu ya, biar hari Seninnya dibawa. Kalau misalnya hari Seninnya mereka masih nggak bawa ya bisa diancam lah, kan kemarin udah ngomong gini kenapa nggak bawa gini kan. Terus kalau misalnya mereka masih pakai alasan lupa, ya udah besoknya ingetin lagi aja. Tapi kalau misalnya mereka masih tetap kayak gitu, baru langsung biasanya sih wali kelasnya ke orang tua. Jadi kayak ya udah gampang kan, easy peasy. Kita kan baik ya. Terus kadang mereka ada cara lain biar nggak ribut gitu ya. Mereka malah pinjem uang temennya dulu, karena yang lebih dekat gitu kan. Tolong dong sekalian bayarin dulu, ntar dibeliin ini pas lagi kantin. Jadi gampang ya, cari cara lah. Derita kalian, bukan derita aku, karena aku bagian nagihin doang. Ya gimana pun caranya, kadang ya emang harus bayar hari itu juga ya. Ya udah cari kayak pinjem siapa suruh nggak pernah bayar. Ada waktu kok. Nah kan kayak mereka jajan bisa, asal kan jajan kan tetap ada sisanya. Biasa bahkan mereka malah pakai duitnya buat taruhan yang lain. Kenapa duitnya nggak dibayar buat kas dulu, kocak. Kadang aku nagihinnya biasa setelah, kadang kalau emang masih tanggal-tanggal awal aku tagihin pas pulang sekolah, kalau nggak pas hampir mau pulang. Jadi mereka udah selesai makan gitu kan, jadi duitnya masih sisa, yang buat sisa ya buat bayar uang kas. Tapi kadang kalau misalnya udah akhir bulan banget nih ya, kalau mereka masih nggak ini juga, aku tagihinnya di awal-awal. Pasti masih duitnya lah, belum dijajanin apa-apa, belum istirahat, baru masuk kelas, masa duitnya udah hilang? Nggak mungkin. Jadi tergantung kondisi sih. Itu udah lama banget, tapi aku suka banget jadi bendahara guys, daripada jadi yang lain. Aku gak suka banget jadi ketua kelas, wakil ketua, sama apa namanya tuh, sekretaris. Gak suka. Tapi aku wakil ketua masih seru sih daripada ketuanya menurut aku, karena menurut aku wakil ketua tuh kerjanya balik layar aja tuh, sama ngebantu aja, bantu ketuanya. Aku gak suka jadi ketua karena harus memutuskan segalanya gitu loh. Kalau wakil ketua ya bantu kasih pendapat gini-gini aja. Tuh aku suka sama bendahara, kayak bendahara tuh seru banget. Mending jadi keamanan gak sih? Enggak. Jujur, mari kita rating divisi-divisi guys. Kita lihat Google ya, ada divisi apa sih sebenarnya. Kita rating nih ya. Organisasi, divisi organisasi, kita rating guys. Divisi, bentar. Organisasi SMA deh. Nih, pertama, divisi olahraga. Menurut aku mereka sangat amat berguna ya guys,
kadang mereka tuh bisa dijadiin perkap. Karena rata-rata kalau rata-rata yang tertarik sama olahraga tuh yang laki-laki kan, dan menurut aku bisa jadiin perkap aja karena sangat membantu. Karena olahraga kan nggak selalu dipakai buat ini ya, dipakai buat semua acara, kayak misalnya lagi acara kayak Natal atau Paskah, ya mereka apa urusannya gitu kan. Gak mungkin nanti pas lagi olahraga lagi Paskah tiba-tiba ada olahraganya kan, gak mungkin dong ya kan. Jadi menurut aku olahraga bisa masukin perkap, sangat membantu. Nah mereka bener-bener kerja bisa di classmate yang bener-bener kayak ini waktunya untuk mereka bersinar, nah itu baru olahraga di classmate. Tapi menurut aku olahraga bisa masukin perkap, jadi mereka sangat membantu gitu. Terus divisi bela negara, kalian tau kan bela negara? Ya bela negara mereka sangat bekerja sih menurut aku, karena ya susah guys kadang. Bela negara tuh nggak semuanya yang di bela negara yang jadi paskibnya gitu, kadang ambil dari kelas-kelas lain gitu loh. Jadi menurut aku bela negara juga sangat membantu guys. Itu kalian tuh sangat kerja keras, apalagi kalau misalnya yang setiap sebulan 2 kali upacaranya, itu kalian sangat kerja keras. Menurut aku bela negara sangat berguna guys. Bela negara tuh yang kayak ini loh, biasanya yang tentang kayak upacara-upacara, nanti pas lagi, terima kasih Kak Trashback lampu diskonnya, yang biasanya juga pas lagi selain upacara, biasa 17 Agustus mereka yang bantu bikin gitu-gitu. Jadi bela negara tuh tugasin kayak gitu-gitu. Upacara sih biasa rata-rata. Terus apa lagi, kok nggak ada lagi sih? Iya, yang nentuin petugas upacaranya biasanya. Apalagi sih, kok aku lupa sih ada apa aja. OSIS ada apa aja guys? Yang kayak dokumentasi gitu-gitu ya, menurut aku mereka juga bekerja keras. Mereka setiap event pasti selalu kerja kan, jadi mereka sangat bekerja keras juga. Humas, nah itu dia, humas menurut aku kalian sangatlah keren, karena nggak semua orang mendengarkan kata humas. Jujur nggak semua orang mendengarkan apa yang humas bilang ya. Misalnya kayak humas yang jadi ngomong-ngomong sebelum mulai acara, tapi nggak semua orang mendengarkan mereka. Jadi menurut aku humas tuh sangat membantu, dan menurut aku humas tuh sangat bekerja keras walaupun kalian jarang dinotis ya. Dan kayak mereka mungkin ngiranya kayak kalian cuma ngomong doang, kayak nggak perlu, kalian juga ngomong cuma di beberapa bagian acara doang kan, gak ngomong terus-terusan. Tapi kalau kalian tetap itu tuh kayak wow, humas tuh sangat amazing, kalian patut diapresiasi. Karena humas bener-bener jarang didengar. Serius, ini aku serius banget, karena aku pemantau guys, aku pemantau cara kerja setiap divisi, dan aku lihat seberapa responsif orang-orang terhadap divisi-divisi itu. Kalau misalnya dokumentasi kan kadang dokumentasi dicari ya, tolong fotoin dong, tolong fotoin. Nah kalau humas nggak dicari, bahkan nggak didengar guys. Jadi kasihan ya kalau menurut aku. Kadang mereka harus buat narik perhatian anak-anak aja susah banget buat ngedengernya, itu kayak wow. Jadi aku kasihan sih. Jadi semangat untuk para humas di sini. Keren, kalian keren. Tenang guys, walaupun kalian gak pernah dengar, tapi aku selalu mendengar kalian kok. Karena aku merhatiin sih kata-kata yang kalian keluarin apa ya. OSIS yang diajak ke babu sekolah, ya itu yang ngejek karena mereka gak berhasil masuk OSIS, dan mereka juga gak ini. Kadang ada juga sih OSIS yang kayak ngerasa babu sekolah, itu ada juga. Tapi ya karena ya gitu guys, gak semua orang ngerasa itu dibabuin sih. Apalagi kalau misalnya menurut aku SMA ya, karena SMA tuh ya semua acara tanggung jawab OSIS, dan itu bukan babu gak sih? Kalian ya emang punya organisasi sendiri, kalian yang ngurus, berarti kalian bukan babu gak sih? Ngerti kan? Oke lanjut. Jangan nyesel pilih humas, kalian tuh sangat keren, sumpah. Aku selalu respect sama humas, karena keren guys, kalian berani ngomong di depan anak-anaknya tuh kayak keren banget. Jadi kalian sangat keren. Keagamaan, oke, divisi kerohanian gitu ya, agama ya. Menurut aku kalau mereka tuh sangat berguna juga, karena nggak semua orang mempunyai iman yang sekuat itu ya. Ya gitu. Tapi menurut aku keagamaan tuh sangat berguna loh guys. Ya kalian berguna aja, apalagi kalau buat acara-acara, kalian sangat berguna. Karena nggak semua orang mau disuruh buat doa guys, serius. Jadi kalian sangat berguna, sangat amat berguna, sumpah. Sering diajak babu tuh aku nggak peduli sih. Kalian mau tahu kita keren, karena tanpa kita mereka mau ngerasain event apaan? Event-event kalian nggak bakal berasa, nggak bakal ada event malah.
mungkin Valentine kalian nggak bakal ada, mungkin Chinese New Year kalian nggak bakal ada, mungkin 17 Agustus kalian tuh nggak bakal ada kalau tanpa OSIS. Jadi ya udah, peduli apa aku. Apalagi coba, aku lupa. Oh ini ada nih, lucu banget. Perkap tuh btw ini ya, apa namanya, apa sih namanya itu kan, yang kayak iniin buat alat peralatan-peralatannya gitu loh guys. Oh nih ada lagi nih, bendahara ya. Bendahara sangat berguna guys, karena bendahara susah banget ya. Perkap tuh perlengkapan. Nah that's right. Bendahara tuh menurut aku cukup susah juga, karena harus ada sesi tawar menawar dengan pembimbing OSISnya ya, untuk ini juga sama kepala sekolah biasanya untuk budget ini ya berapa. Kalau udah dijelasin sedemikian rupa tapi masih nggak diterima juga, itu kadang sangat nyesek ya. Padahal udah di press sebisa mungkin, di press press itu biar dapat gitu dana, itu tetap kadang nggak dapat. Jadi kasihan juga sih sama bendahara menurut aku. Putar otaknya tuh aduh pusing deh kayaknya. Terus kalau sekre ya, menurut aku kalian sangat keren karena bisa membuat kata-kata walaupun kadang suka copy paste dari OSIS sebelumnya, tapi tetap aja menurut aku kadang agak gamut juga sih ngeliat kata-kata yang sama berulang kali, dan tetap aja kadang udah ditulis sedemikian rupa tapi nggak dibaca juga sama guru-gurunya. Jadi kayak ya sakit hati sih sebenarnya. Aku bisa merasakan hal itu sih. Jadi kalian keren sih untuk sekre dan bendahara, kalian tuh sangat kokoh sih menurut aku untuk bisa, bantuan mereka tuh sangat banyak guys untuk berjalannya satu acara. Jadi keren. Terus bentar ya, aku lupa ada apa lagi guys, sumpah. Ini di Google kok dikit banget sih, bentar. Mana ya? Sudah apa lagi sih, aku nggak inget sumpah organisasi itu ada apa aja. Oh ini sih desain. Orang-orang yang desain tuh menurut aku kalian keren karena kalian ngejar deadline. Kadang-kadang di ACC-nya suatu acara tuh suka kadang seminggu 2 minggu sebelum acara terus masih harus dirapatin dulu kan. Dirapatin kadang desainnya kagak dipikirin guys. Desain malah kadang belakangan, kayak udah nanti aja gitu. Iya publikasi, biasa publikasi deh, apa sih namanya? Iya yang biasa publikasi sekalian desain gitu loh. Biasanya mereka yang bikin kayak apa sih namanya? Kalau misalnya di Instagram story tuh guys, apa sih namanya? Kayak poster-poster gitu lah intinya. Misalnya yang kayak counting buat H-3, H-2, H-1. Nah itu tuh publikasi gitu lah, aku nggak tahu lah guys, itulah intinya. Itu kalian sangat bekerja keras juga karena nggak semua orang menghargai desain kalian. Kadang banyak sekali revisinya, padahal menurut aku untuk acara-acara yang kecil di lingkungan sekolah tuh nggak harus sebanyak itu sebenarnya. Tapi yang bakal dipakai banget ya si desain ini menurut aku pas lagi penerimaan siswa baru guys. Apa tuh namanya MPLS. Nah itu kan harus bikin kayak desain buat name tag-nya mereka, desain buat kertas apa sih, kayak buku bimbingannya gitu. Nah itu mereka bakal susah banget bikin desainnya menurut aku, dan deadline-nya cepet. Apalagi biasanya masa-masa MPLS kan setelah libur banget ya, dan mereka harus ngejar selama liburan mereka harus desain lagi gitu. Wow, kalian menggunakan waktu libur kalian untuk ngedesain tuh wow, kalian keren hebat. Kadang masih nge ACC juga kalian nggak sakit hati tuh wow, walaupun kadang kebanyakan sakit hati sih sebenarnya, tapi kayak tetap aja wow ya kan. Bikin Twibbonnya gitu-gitu, wah sedih banget ya. Semangat ya kalian para desainer, aku sangat mengapresiasi semua hal itu. Apalagi guys, aku udah gak tahu lagi ada apa lagi sih di tempat kalian. Admin sosmed itu juga menurut aku kalian keren untuk memantau semuanya, walaupun kadang konten-kontennya suka nggak dicek dan tidak dihargai, dan kadang suka dibanding-bandingkan dengan sekolah lain. Ya biasanya membandingkan yang ngelihat sih kayak kok desainnya nggak sesuai sama ininya sih gitu ya kan tetap bagus kok.
yang tetap hebat. Pas skip tuh aku tadi masukin ke yang bela negara gitu loh guys. Ya apalagi membandingkan acara pensi itu kayak sabar ya. Kadang acara pensi tuh selalu sama guys temanya. Kadang mirip-mirip antar sekolah. Jadi kayak suka dibanding-bandingin gitu. Padahal kayak nggak perlu banget menurut aku. Jadi kayak kan ya sabar ya. Dokumentasi tadi udah, kalian bekerja keras karena kalian selalu dipanggil-panggil buat tolong ini, abis itu ditanya kayak dokumentasi mana, kok nggak ada yang ngefotoin acara ini sih, dokumentasi mana, itu sering banget juga. Jadi kalian yang kayak wow. Keamanan kadang kalian ada, kadang suka nggak ada sih sejujurnya ya. Kadang suka ada, suka nyata gitu di dunia ini keamanan tadi, tapi kadang juga gak ada. Jadi aku bingung sih sebenarnya. Jadi ya udah deh. Terus itu kan sesuai divisi ya guys. Kadang tuh yang aku notice juga pas lagi acara ada nih bagian-bagiannya. Kadang ada timekeeper, kadang ada kayak apalagi kalau classmate kan ada timekeeper. Terus ada yang kayak apa sih, yang per ininya, per gamesnya gitu. Menurut aku nih ya timekeeper itu sebenarnya berguna. Mereka tuh tepat waktu, tapi yang bikin gak tepat waktunya itu orang yang ngejalanin games ya guys. Kayak bintang bentar lagi 5 menit lagi deh, ini belum beres gamenya, gini. Padahal udah timekeepernya berusaha untuk sesuai waktu kan, tapi ya itu kadang waktu yang udah kita tentuin tuh nggak sesuai gitu kan. Jadi aku nggak menyalahkan timekeeper sih kalau misal kelebihan batas waktunya atau ngaret atau gimana, karena ya kan prediksi doang kan, prediksi kalian kan nggak belum tentu bener ya. Kalian bukan dari masa depan, kalian bisa menentukan waktu yang sesuai dengan yang apa yang bakal terjadi kan, nggak bisa dong. Jadi kan nggak bisa nyalain timekeeper menurut aku. Karena mereka udah berusaha semaksimal mungkin untuk sesuai sama jadwal yang kalian bikin, tapi kan yang bikin nggak tepat waktu kan yang melaksanakan si acaranya ini. Ini nggak bisa guys, jangan kalian salahin. Tidak boleh diomelin. Kalau konsumsi menurut aku penting. Dulu tau gak sih guys, aku pertama kali sebelum masuk kayak OSIS, aku pengen banget masuk konsumsi. Tapi aku gak dipilih. Tapi yaudah, aku balas dendamnya dengan masuk jadi wakil sih. Bercanda. Tapi ya aku gak dipilih jadi konsumsi. Terus kayak okay, fine, gak apa-apa gak masuk konsumsi, aku masuk wakil aja. Terus ya udah akhirnya keterima wakil, ya udah. And karena konsumsi ya seru aja, bukan seru sih, karena apa ya, yang gak ada alasan apa sih. Karena mami kan juga lebih sering masuk konsumsi ya guys. Terus kayak aku juga sering nyobain makanan kalau misalnya mami izin konsumsi. Jadi kayak tahu beberapa gitu loh. Jadi kayak kenapa tidak aku gitu, aku coba. Tapi ternyata tidak dipilih, ya sudah, siapa peduli. Terus kalau medis gimana? Medis sangat bekerja keras dan mereka cepat sekali larinya ya, puji Tuhannya. Kalian tuh cocok banget jadi atlet karena lari-larian buat ngambil ini ngambil itu. Kadang ada yang ketinggalan barangnya, kadang udah P3K udah dicek banget ini udah lengkap, tapi tetap aja ada yang kurang rasanya. Entah tiba-tiba habis isinya, langsung lari lagi deh ke ruangan OSIS ambil lagi yang baru. Wow, kalian keren sekali. Jadi menurut aku oke sih, medis tuh sangat oke juga. Untuk pembina apa nih, pembina keseluruhan OSIS kah atau gimana? Kadang masih dibilang lelet. Ya karena mereka yang bilang lelet, mereka cuma petatang-peteteng doang. Mereka cuma diem di situ kayak teriak-teriakin, ini mana, ini medisnya, kenapa nggak cepetan sini, oh anaknya udah kayak gini udah berdarah nih, kenapa nggak ada yang iniin sih, nggak ada yang ngobatin. Ya karena mereka diem doang. Mereka tahu apa, kita yang pusing nyariin. Dikira kita hafal semua loker isinya obat-obatan apa aja. Suruh aja mereka lari, nggak jelas.
susah jadi medis. Aku juga pernah soalnya, aku pernah bagian P3K, susah. Mereka nya nggak jelas. Kan mereka nggak bantuin apa-apa, kocak. Sumpah itu tuh kadang aku pengen ketawa tau di situ. Kayak aku ngeliatin kayak ih kocak banget. Jelas. Udah sih paling itu doang. Tapi kalau bisa pembina secara keseluruhan, kalian tuh keren. Karena biasanya setelah acara tuh udah berbete kan, kayak apalagi kalau misalnya acaranya tuh yang satu berjalan dengan lancar banget, yang satu lagi tuh yang kayak sebel karena nggak ada yang ngedengerin, terus kayak gini abis itu ngaret. Biasanya yang bikin acara evaluasi lama tuh gara-gara ngaret, dan aku setuju banget. Kalau misalnya ngeliat kadang kasihan sih, dan di situ itu menurut aku itu tempatnya untuk orang-orang konsumsi, membuat mereka semua bahagia. Karena setelah acara panjang terus si OSIS ini dikasih konsumsi, pasti langsung pada senang. Nah di situ baru kan evaluasi, pas udah evaluasi tuh kayak baru pada iya tadi gini tahu, tadi gini ngaret gara-gara yang ini pada gini kok nggak ada yang mau apa ya namanya ya, bukan sukarela, apa ya namanya, aku lupa lagi namanya, bukan sukarela apa gitu intinya, kok nggak ada yang ini sih, kok lagi kosong, kenapa nggak apa namanya, nggak bantu, kalian kan lagi iya kenapa nggak ada yang volunteer. Nah betul nggak ada yang volunteer sih bantuin gini kita kan lagi kesusahan, kenapa nggak ada yang bantu inisiatif. Nah ya gitu juga, nggak ada yang volun, nggak ada yang inisiatif buat ngebantu, padahal kan udah beres kerjaannya gitu kan. OSIS nggak cuman bersepuluh, nggak cuman berapa, kenapa pada nggak mau bantu gitu. Itu sih, itu biasanya yang paling sering diucapkan. Bener sih. Dan aku senengnya kadang kalau misalnya emang nggak kebagian job, aku yang all rounder aja. Kadang bolak-balik, emang capek sih bolak-balik, tapi ya kalau lagi dibutuhin kan jadi enak gitu, ada yang ngebantu at least. Ya terus nanti mau evaluasi sama OSIS, tadi yang ini nih pada nyantai-nyantai, pada istirahat, perlu waktu untuk istirahat, gini. Terus pada lelet ambil barangnya gini. Udah gitu semua. Ya begitu sih, tapi setiap acara pasti kayak gitu, jadi ya udah aja. Terus bagian paling nggak jelasnya adalah pas beres-beres yang lama. Makanya kadang tuh apa ya, yang bikin lama sih beres-beresnya ya. Padahal tempat sampah udah disiapin baik banget, tapi tetap aja kadang berserakan gitu. Apalagi kalau lagi acara-acara pasti ada aja minuman yang tumpah, aku nggak tahu kenapa, pasti selalu ada. Aku bingung banget, itu sebingung itu aku. Pasti minuman ada yang tumpah, terus pasti lantai ada yang udah kotor bekas banyak sepatu. Aku nggak tahu kenapa, kayak mereka pada habis ngapain, mereka nggak ada main air kan, tapi selalu aja ada di lantainya tuh bekas sepatu. Itu banyak banget, aku nggak ngerti sumpah. Kayak emang kan habis main air apaan, perasaan kita nggak ada game yang main air. Kalau misal classmate juga kita mainnya misal futsal, basket, kayak itu juga di lapangan, aneh kan. Itu aku bingung banget. Gak jelas. Ya bisa kalau misalnya lagi acara di outdoor terus hujan, harus mindahin speaker, harus mindahin meja, ini itu semua dipindahin, terus akhirnya harus muter otak lagi harus di mana. Karena pas udah disiapin plan B-nya kalau emang misalnya hujan tapi tempatnya ternyata tetap gak bisa dipakai karena terlalu penuh, atau mungkin kena basah juga. Jadi kayak wow, itu benar-benar harus muter otak secepat itu sih. Dan orang bisa-bisa ngomong kayak, lagi kenapa nggak disiapin dari kemarin, kenapa harus di outdoor juga, kenapa lagi gini. Ya masalahnya kalau misalnya sekolahnya bisa dipakai ya, ada tempat untuk nggak usah di outdoor, ya nggak bakal di outdoor. Kan udah disurvei dulu yang mana bisa dipakai. Kalau di ruang kelas nggak mungkin, kalau muridnya 200-an masuk satu kelas doang, kan nggak mungkin dong. Ini kan sakit hati kan, bisa-bisanya dibilangnya OSISnya kerjanya nggak beres, nggak bener, mendingan OSIS tahun lalu, mendingan gini. Terserah lah. Makanya kadang aku nggak pernah dengerin sih guys. Kayak kadang malah aku yang ngasih tahu mereka kenapa kita gitu. Karena susah, nggak segampang yang kalian kira.
kalian aja nggak mau jadi OSIS, ya kenapa kalian harus ngomong gini ya dikira kita mau konseling kali dengerin kalian ngomong. Lagian OSIS kan kerja nggak cuma sendiri ya, ada keputusan bersama dan ada keputusan guru juga, bahkan guru juga udah ngiyain kita, ngerti kan? Jadi bukan salah OSIS doang, bukan salah satu anggota OSIS ini, bukan salah ketuanya doang, karena kerja bareng-bareng, namanya juga organisasi, itu kerja banyak banget orangnya. Guru juga bantu ini ACC ini, oke boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Ya kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang murid mau, padahal kita udah berusaha biar muridnya mau, itu bisa aja gurunya nggak kasih. Bukan kita doang, karena kita juga murid di sini, bukan yang punya sekolah. Nggak jelas. Ya tolong ya untuk yang nggak paham. Nggak kok, nggak mengapa, karena emang rata-rata gitu guys, di komen TikTok juga aku denger kayak gitu. Setuju kan? Kita semua udah berusaha guys biar semua lancar. Kadang kayak misalnya baru ada OSIS baru nih ya, angkatan yang ini, kayak ih seneng banget ada OSIS yang ini nih, ada teman kita nih OSISnya nih, langsung gak kasih saran, nanti pas classmate gini ya, nanti pas ini gini ya, nanti tolong kayak gini biar nanti acaranya seru, nanti kamu bilangin ke ketuanya kayak gini. Oke, kita kan udah kayak berusaha untuk menampung semua suara dari para siswa-siswi kan. Dan menurut aku semua OSIS pasti kayak gitu, kayak mau mendengar semua apa yang dibilang sama masyarakat sekolah, dan kita berusaha untuk mewujudkannya. Tapi apa boleh buat kalau misalnya di kepalanya sendiri tuh nggak memperbolehkan guys. Sebenarnya nggak masalah, karena kita mau ada inovasi baru kan, maksudnya kan OSIS baru, lembaran baru, maksudnya murid-murid juga baru kan, yang kakak kelas udah pada lulus, ya udah akhirnya kita udah ganti generasi juga ya, kita berusaha untuk mewujudkan apa yang kalian mau. Dan dari yang sebelumnya kita evaluasi juga kalau misalnya acara-acara kayak gini tuh sebenarnya nggak berjalan lancar, makanya kita nggak berani ngambil keputusan itu gitu loh. Iya kan, komen tuh selalu lebih gampang guys. Iya, biasanya ya, kalau menurut aku OSIS tuh selalu kayak gini, kalau buat acara ada 3, bukan, nggak tahu ada berapa sih, tapi yang pertama mereka tuh pasti pakai tahun lalu kan kayak gini ya, tahun lalu kayaknya kok yang ini nggak berhasil nih, kayak sekarang kalau misalnya mau dipaksain kita harus ganti taktik tapi tetap acara yang ini. Nah itu ada yang kayak gitu. Kedua, ada juga yang ngambil suara rakyatnya, suara para rakyat sekolah gitu, masyarakat sekolah, kayak anak kelas ini pengennya kayak gini nih, kita coba tampung dulu kali ya, nanti kita coba lihat bisa atau enggaknya, apa kita coba dulu nih tahun ini nih, siapa tahu bisa, kayak seru dan banyak yang mau berpartisipasi ya kan. Itu 2 kan. Yang ketiga biasanya kalau nggak suara OSIS, suara guru. Kadang guru ada yang minta kayak gini aja deh tahun ini deh, biar nggak ribet-ribet, kayak gini aja deh biar nggak susah, biar dananya juga nggak banyak banget kan, bikin kayak gini aja. Makanya kasih tahu ya, kadang OSIS tuh nggak cuma dengerin suara mereka doang guys, bahkan terkadang mereka nggak ngeluarin suara apa-apa karena udah kebanyakan harus ditampung, mereka cuma ngebenerin doang. Jadi apa yang udah kalian masukin kita cuman kayak koreksi doang, kayak ini nggak bisa nih, kita ganti kayak gini taktiknya, tapi tetap kita jalanin, kita coba, itu doang guys. Kita sedengerin itu sebenarnya, tapi ya nggak bisa 100% ngikutin kalian. Ya kan terima aja, jadi kayak anggap aja nih kita sedang jualan ya, karena sedang jualan, atau anggap aja kita sedang membagikan sesuatu freebies kalian tahu freebies kan? Nah freebies tuh ya kan kalian dikasih gratis ya, kalian nggak perlu bayar freebies ya nggak, kalian ikut suatu acara bisa dapat freebies. Nah karena itu freebies gratisan udah dibikin sedemikian rupa, kalian tinggal terima aja. Beneran deh, kadang suatu acara yang dibikin sama OSIS tuh rasanya kayak freebies, kalian tinggal terima gratis, tapi ada aja komen-komen ini kayak kurang bagus nih, manik-maniknya udah lepas nih, remnya kayak kurang kuat ya.
namanya juga gratisan, makanya jelek gini ya kurang lebih gitu sih guys. Kalau kalian mau bandingin ya, nah itu gitu tuh. Kalau kalian mau tahu tuh caranya tuh, kalau kalian mau mendapatkan diri kalian, nah itu kayak gitu. Itu dia, itu tuh semua yang kita ciptakan tuh rasanya kayak freebies gitu. Nah, lebih gitu sih guys, semoga kalian paham ya. Itu gampang banget tuh bahasanya, kalian gak usah masuk OSIS, kalian dengerin aja itu freebies. Nah itu kita makasih ya, makasih banget sumpah. kan nggak apa guys, aku udah selesai juga, jadi aku mau cuman bisa aja kadang kalau misalnya ngelihat orang masih komenin OSIS. Aku udah nggak OSIS, tapi kayak kadang kalau misalnya yang komenin OSIS aku suka sakit hati sih sebenarnya, terkadang. Tapi kadang kalau misalnya ada kerja OSIS yang salah ya aku juga sakit hati juga, kadang aku kesel juga sih ya gitu. Sebab kalau ada kritik diterima sih ya, cuma terkadang lihat situasi juga. Terkadang kayak aku nggak mau banget rasanya ngekritik OSIS yang sekarang, karena aku tahu rasanya dikritik gimana. Tapi kalau misalnya emang salah ya pasti harus dikritik, gitu, ngerti kan? Dan dulu juga kalau misalnya salah dikritik ya sakit hati, tapi bener emang salah ya, ngapain sakit hati, emang akunya salah gitu kan. Jadi ya udah gitu deh. Sebenarnya menurut aku kalau kritik tuh sebenarnya rata-rata baik ya, tapi cara penyampaiannya yang salah sih. Kadang udah keburu emosi ya, mau OSIS terus nanti tiba datang marah, ini gimana sih kerjanya nggak bener gini. Ya bisa ngebandingin lah sama OSIS yang dulu. Wow, hebat, makasih ya, hebat banget tuh dilihat-lihat. Nah kan, kalian kayak capek dibanding-bandingin sama hal yang kecil. Sama aja kayak OSIS juga kan, itu kan dibanding-bandingin juga, sakit hati kan. Perbandingan OSIS SMP dan SMA apa? Aku jujur nggak ngikutin OSIS SMP SMA ya, tapi aku sering lihat aja di TikTok gitu. Kalau SMP lebih masih dipegang sama guru nggak sih? Kalau misalnya SMA ya udah dilepas tanggung jawabnya, tapi masih tetap butuh akses sama guru. Cuman ya SMA lebih banyak kerjanya aja menurut aku. Kalau SMP mah masih dibimbing banget menurut aku ya. Bahkan mereka kadang nggak kerja, mereka lebih disuruh sih sama gurunya, lebih yang disuruh-suruh gitu. Udah dikasih tahu nih, nanti agendanya gini-gini, kalian kerjain aja. Jadi mereka tinggal terima yang harus dikerjain aja. Tapi kalau misalnya SMA ya kalian harus bikin sendiri, mau kerjanya gimana, kalian juga yang kerjain, kalian juga yang beresin. Nanti nanti guru tinggal bilang ACC-nya aja. Tapi kalau SMP udah dibikinnya sedemikian rupa sama guru, mereka tinggal ngejalanin. Udah gitu aja sih bedanya. Iya, jadi SMP tuh kayak panitia sebenarnya, kalian tetap aja ketuanya guru. Biasa juga kalau misalnya SMP ininya masih sama guru kan, masih ditemenin kadang apa rapatnya, ya nggak sih, masih ditemenin sama guru rapatnya. Kalau misalnya SMA kan enggak. Tapi seru kok guys, walaupun sering ditubir jadi OSIS tuh, tapi seru kok, gak apa-apa, seru. Kalian juga sebagai OSIS juga sering ini kok, apa namanya, sebagai OSIS juga sering nubir orang yang suka nubir.
Ya kayak mereka siapa buset, ngapain marah-marah. Jadi ya makanya kalian jangan sering-sering nubir OSIS sih, kalian ditubirin balik biasanya guys soalnya. Dia hati-hati aja ya, siapa tahu ntar kalian di blacklist dari OSIS ya gitu deh. Jadi OSIS tuh udah kayak circle sendiri sebenarnya, walaupun beda-beda angkatan, tapi kalian bakal kena juga. Jadi kalau kalian biasa ditubir sama satu circle yang seangkatan, kalian bisa juga ditubir sama satu circle yang beda-beda angkatannya. Jadi ya lebih gawat lagi sih sebenarnya. Jadi nggak usah sampai ditandain nama OSIS aja intinya, karena lingkungan OSIS lebih gede guys dibanding pertemanan. Jadi gitu deh, jangan sampai di blacklist aja intinya ya. Kan kalau di blacklist susah deh kalau ikut acara. Iya, kalau kita kan OSIS ada ruangannya sendiri buat nubir ya, kan nggak tahu kalian. Kan yang bisa masuk cuma OSIS doang. Ya kan mana tahu. Ya, OSIS dibilang parah kayak gitu juga, yang ngatain juga emang kagak parah. Sama aja, kita OSIS dibilangnya babu guys, bukan dewa. Ya gitu lah kurang lebih. Dikira kita suci banget kali ya. Iya, kita bahkan lebih tahu sesuatu guys, karena ya kita langsung kadang ke guru juga, guru langsung ngomong ke kita, jadi kita lebih tahu duluan dibanding kalian. Tapi nggak apa, ini bukan meraja-rajakan, bukan mendewa-dewakan OSIS ya guys. Masih sama aja kok kayak manusia biasa, tapi ya kita ada tambahan kerjaan aja. Tapi ada untungnya juga, walaupun ada ruginya. Jadi sebenarnya sama aja posisinya, cuma kita lebih kompleks aja lah intinya. Iya betul, setiap keuntungan ada kerugiannya kok guys. Jadi sebenarnya gak ada bedanya. Jadi kadang kalau bisa kalian ngerasa dibedain banget, OSIS lebih ini enggak kok, sebenarnya sama aja. Cuman ya itu, karena kita kerja lebih banyak kerjanya soal urusan sekolah, jadi kita lebih banyak tahu aja. Makanya kadang kayak ngerasa kayak, ih kok OSIS malah lebih tahu banyak sih dibanding kita. Nah itu bukan karena kita ordal ya guys, namanya juga kita kan relasinya sama guru juga, jadi kita lebih tahu banyak biar nanti kalau susunan acaranya kita gampang gitu. Sebenarnya gak ada bedanya kok guys, yang gak OSIS sama yang OSIS. Jadi kalian jangan merasa OSIS terlalu gini, nggak, sama aja, it's the same thing, oke okay? Sama aja ya guys. Iya, karena kita tanggung jawab, jadi harus ada privilege juga. Kalau misalnya nggak ada, ntar kita gimana kerjanya? Kocak juga. Ntar tiba-tiba ada yang iri juga, kayak kita bisa bolos sekolah. Dikira kita enak kali. Nggak enak tau guys, kita kebolos, ketinggalan pelajaran, ketinggalan tugas, kita kerjain 2 kali. Kita harus putar lagi waktu ya. Itu dia rugi kita juga ada. Kita nggak selamanya enak guys. Kok kalian pikir enak, enggak kok. Jadi kalian semua sama aja, oke? Jangan ada yang membanding-bandingkan, karena kita semua sama ya. Oke, kita semua sama. Iya betul, sama rata di sekolah, sama rata di mata Tuhan, semuanya sama guys pokoknya. Emang semuanya tuh selalu sama rata, oke okay? Kocak dah. Ya kan, sama-sama manusia, kalian tidak perlu merasa lebih ini. It's okay. Bukan motivasi sih guys, tapi ya udah jalanin aja lah hidup.
Enggak, minum dulu. Airnya di luar guys, semangat ambil. Terambillah kalau udah niat. Ya semangat ya untuk semua ketua di dunia ini. Kalian ketua, kalian seorang ketua, jadi semangat ya. Semangat untuk semua ketua. Ya panitia juga semangat untuk semua orang pilihan, karena kalian seru, kalian dipilih tapi ada juga beban yang harus ditanggung, jadi tanggung jawab yang harus ditanggung, jadi wah semangat kalian semua. Pernah dikatain gak kreatif, gak apa-apa, kreativitas orang beda-beda kok. Karena aku gak ngerasa apa yang aku bikin ya, aku ngerasa ini gak kreatif, tapi tetap aja ada yang memuji kreatif, jadi kayak beda-beda. It's okay. Lagi yang bikin gak kreatif juga satu orang, paling banyak juga satu circle. Gara-gara satu orang bilang gak kreatif, yang lain ikut-ikutan, jadi gak apa-apa. Itu dari mulut ke mulut doang, dari mulut ke otak, jadi udah biarin aja, gak usah dengerin. Makasih ya kalau kalian udah merasa terwakili. Berarti ya, bukan aku doang yang merasakan. Aku pikir aku doang. Kan? Semua orang pasti memiliki perasaan yang sama. Makasih ya, sumpah. Aku ngerasa aku nggak sendiri loh. Ya emang nggak sendiri sih dari tadi sebenarnya, tapi kayak ya tetap aja kocak. Karena kan ya gitulah. Atau bingung juga. Makasih ya sudah merasa terwakili. Kayak aku berasa aku berguna loh. Aku berasa aku humas. Sekarang aku berasa aku humas. Kayak aku menyampaikan banget nih. Gitu. Enggak sih, nggak segitunya sih sejujurnya, tapi gitu. Tapi maksudnya ada pengalaman lah intinya guys. Seru kok, seru. Aku mendapat pengalaman yang aku tidak akan rasakan lagi, semoga. Tapi aku senang. Ya lucu ya hashtagnya mewakili. Mantap. Keren. Lucu lagi mewakili. I like it deh. Serius lucu hashtagnya. Hashtag mewakili. Kadang tuh enak mewakili orang, tapi kadang ya itu jadinya tembok orang aja, jadi tembok gitu loh. Gimana ya, terima kasih Kak Franco lampriskonya. Kadang kalau mewakili orang ya harus jadi tembok, harus kuat-kuat, ntar kalian juga yang bakal diterobos sama orang lain kan, karena ya kalian yang mewakilinya. Gimana ya, kadang bertanggung jawab jadinya ya kan. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Harus kuat emang ya kan, kalian yang mewakili orang-orangnya seperti itu. Waktu yang lain juga sih kan ya, tapi untuk mewakili kalian juga sih yang udah ngantuk, jadi kita baca ini aja ya podiumnya. Nomor 13 ada Kak Envy, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Happy, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kalan, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Yunita, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Iki, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Iqbal Strawberry, terima kasih banyak Kak. Kan ganti. Alah, bentar. Nomor 13 ada Kalan, terima kasih banyak Kak. Nomor 12 ada Kak Yunita, terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Franco, terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak Iki, terima kasih banyak Kak. Nomor 9 ada Kak Iqbal Strawberry, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Fatur, terima kasih banyak Kak.
Nomor 7 ada Kak Mardin, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Pras, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Dewa Bagus, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Aldi Rizky, hai Kak, terima kasih banyak. Nomor 3 ada Kak Trashback, terima kasih banyak. Nomor 2 ada Kak Firdaus, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Rizky Fodo, terima kasih banyak Kak. Oke, terima kasih ya semuanya. Bye. Aku sudah mewakili untuk yang ngantuk-ngantuk, jadi udah makasih ya. Bye.